Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ila qadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya'i qudbir rabbani wal ghawsus samadani sidi syahatul qadir muhiddin jailani qaddasallahu syahru wa ila musidina al-azim musin as-samil as-salasun litariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah abu awasu ahlihim al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus ila sahibul bait wa jangan mukhlis kita keluarga mata Allah fi kulli hayati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat serta salam sejahtera terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah kuasa Allah, berkah syafaat yang telah diberikan, tinggal menunggu syafaat satu lagi. Tidak ada kata semoga diakui, sudah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal berdoa saja. Amin amin ya rabbal alamin. Para salik rahimakumullah, melanjut kepada kitab Uqudul Juman berkenaan dengan doa li fathi abwabil hidayah fil umuri ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Doa membuka pintu hidayah fil umuri, di dalam beberapa perkara berkenaan dengan duniawiyah, yaitu kehidupan dunia, wal ukhrawiyah, yaitu kehidupan akhirat atau batiniyah. Apa yang harus dibaca? Ternyata sudah diberikan di sini dan sudah diijazahkan, tinggal mengamalkan saja. Jadi seorang salih, seorang yang sudah ditalqin dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, tidak bimbang, tidak bingung harus apa yang harus saya amalkan. Jadi tidak ada istilah apa ya, kayaknya punya ustadz itu bagus sekali amalan. Nah, itu sebenarnya sudah tidak ada kalimat seperti itu ya. Ini bisa dibilang bukan murtad, tapi sebagian ya, sebagian kaul tersebut, kalimat tersebut keluar daripada keyakinan. Ini sudah diberikan. Contoh, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Salasa marratin, dibaca 3 kali dalam urutan. Ternyata asyarhu, keterangannya dijelaskan tentang Rabbana ftah bainana, dihafalin. Bukan hanya dilihat, bukan hanya difahami saja, tapi dihafalkan. Wa fi tafsir Ibnu Katsir, dalam beberapa tafsir, banyak, bukan Ibnu Katsir aja yang menjelaskan tentang Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, dalam surah Al-A'raf ayat 89 ya. Di sini Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi, jadi ada istilah keutamaan doa yang sangat utama. Jadi
Kenapa dibilang afdalu bainana wa baina qaumina? Lebih utama bainana di antara kami dan kaum kami. Ada sejarahnya. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami alaihim atas mereka. Wa anta, dan bermula engkau ya Allah itu khairul fatihin, sebagus-bagus yang membuka baik hidayah, pintu rezeki. Ai khairul hakimin, yaitu sebagus-bagus yang memberikan keseimbangan. Hakim, adil. Fa innaka adilun, sesungguhnya engkau itu adilun, yaitu memiliki sifat yang teramat adil. Alladzi la yajuru abadan. La yajuru ini lawan kata daripada adil, fujur. Tidak adil, tidak memberikan solusi, justru menganiaya. Bukan memberikan yang terbaik, justru menganiaya. Nah ini Allah ini la yajuru abadan, tidak punya sifat menganiaya abadan, selamanya, sama sekali. Nah, ini diceritakan dalam beberapa hadis. Ba'asallahu ila ummatain, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada dua umat. Siapa? Ahlul Madyan wa ashabul Aikah, yaitu penduduk kabilah Madyan dan ashabul Aikah. Qala, jadi katakan oleh sahabat Ibnu Abbas, wa kana Syu'aibun, ternyata ada, yaitu Nabi Syu'aib, kasirus sholati, yaitu manusia, hamba Allah, Nabi Allah yang banyak sholatnya. Ya. Falama pola, tatkala lama, ya, tatkala falama tola, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Syu'aib, yaitu berdakwah kepada kaumnya, fi kufrihim, di pada masa kekafiran daripada kaumnya. Nah, ini wa ya'isa, dan merasa putus asa. Nabi Syu'aib membimbing dua kabilah, yaitu orang Madian dan ashabul Aikah. Panjang masanya membimbing mereka di dalam kekufur, nggak mau beriman. Wa ya'isu, dan berputus asa, min solahihim, daripada membuat kedamaian di antara mereka. Da'a alaihim, dan Nabi Syu'aib berdoa terhadap mereka. Faqala, berkata Nabi Syu'aib dalam doanya, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana, wahai Tuhan kami, iftah, bukalah bainana, antara kami, wa baina qaumina, di antara kaum kami, bil haqqi, dengan hak, dengan benar, wa anta, dan sesungguhnya engkau itu khairul fatihin, adalah zat yang maha membuka. Fastajaballahu da'ahu, fastajabah, mengijabah, mengabulkan Allah subhanahu wa ta'ala da'ahu, doanya Nabi Syu'aib. Fa'ahlakuhum birrajfatin, maka kehancuran buat mereka, birrajfatin, dalam ini keadaan yang terbelah buminya, artinya gempa. Birrajfatin, fa'alakuhum birrajfatin. Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa Nabi Syu'aib tersebut dikabulkan. Nah, ini kenapa? Dia sudah putus asa, tidak seperti Nabi Muhammad, jauh ya dengan akhlak Nabi Muhammad, Nabi di zaman kita ya, yang harus kita ikuti. Nah, ini perbedaan nabi-nabi terdahulu, masih sering putus asa, dan begitu putus asa mohon pada Allah supaya kaumnya ini diberi pelajaran
Ya, banyak sekali contoh kaum Nabi Musa, ya, berapa kali sudah diberi pelajaran oleh Allah. Musa selalu merasa putus asa dan terus putus asa. Rasulullah tidak. Coba dia membimbing kafir Quraisy, disebutnya adalah bangsa jahiliyah. Enggak bodoh, enggak, tetapi luar biasa kebodohannya, sudah di atas rata-rata. Kebodohannya tingkat dewa, ya, sudah paham tapi membuat ulah. Nah, ini repot. Kalau orang sudah paham membuat ulah, nah nantinya repot. Dari sisi hukum dia tahu, dari sisi kriminal dia paham, ya, dari sisi modal dia punya bos. Ini repot. Sama seperti orang-orang kafir jahiliyah di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah akan dibunuh. Makanya kalau mengajak orang untuk berzikir, jangankan kita, Rasulullah saja mengajak mau dibunuh, tapi tidak putus asa. Beda dengan Nabi Syuaib dan kaum-kaum terdahulu, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita ngajak orang satu berzikir, sulitnya luar biasa. Sudah nggak mau diancam pula. Begitu udah mau dia semangat, kitanya yai'as, kita tai asu, yaitu putus asa. Terkadang pendek asa kita, nggak enak ngaji di sana, ketemu si A, ketemu si B. Ini baru kelompok kecil, belum seberapa, sudah pada musuh-musuhan. Bagaimana Rasulullah satu negara? Nah, ini perumpamaannya di sini. Ini bukan sindiran, tapi memang untuk kita supaya perjalanan ke depan semakin banyak orangnya, semakin banyak kepala di dalam isi yang berbeda-beda, kita bisa menyeimbangkannya. Itu yang penting. Kalau zikirnya sudah sama, mursyidnya satu, kalimatnya yang diagungkan, yang ditanamkan oleh guru mursyid, la ilaha illallah, itu tujuannya untuk kehubungan manusia biasa saja, nggak usah ribut. Ini dikit-dikit ribut, belum jadi besar sudah ribut, ya. Jadi difahami, kita ini bukan anak kecil lagi, tujuan kita kepada Allah. Kalau kita ribut terus, mau apa untungnya? Nggak ada, kerugian iya. Maka munculnya yai'as, putus asa atau tai asu. Wala tai asu min rahmatillah. Akhirnya jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya bahayanya. Hati-hati dengan doa ini. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sudah diberikan ini oleh Abah, tinggal melaksanakan, ya. Jangan lagi berdiskusi, woi amalan tetangga hebat, tidak ada. Amalan yang terhebat ya ini yang sudah diberikan, tinggal melaksanakan. Ya, puasa aja belum, tirakat saja belum, riyadhah saja belum, suluk saja belum, sudah berani menghebat-hebatkan yang lain. Nah, ini supaya kita kembali ke dalam diri kita dalam berthariqah. Para sarik rahimakumullah. Nabi Syuaib alaihissalam diamanati oleh Allah dengan dua kabilah, yaitu suku Madian dan Ashabul Aikah. Ternyata putus asa. Karena lamanya Nabi Syuaib berjuang untuk mendamaikan dua kelompok tersebut, ternyata tidak bisa. Maka akhirnya memohon doa, biarkanlah apa yang terjadi Allah kusrahkan. Maka fa'ahlakuhum birrajfatin, Allah memberikan ujian, memberikan musibah kepada mereka dengan gempa bumi, tanah yang tiba-tiba terbuka. Doa as-sabr wan nasr alal kafir, alal kafirin. Ya, ini termasuk juga disebut doa pertolongan, doa kesabaran terhadap orang-orang zalim, orang-orang yang kafir. Mana doanya? Rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salasa marratin. Bila mana teraniaya, bila mana tidak nyaman, baik itu di kantor, di tempat kerja, di mana saja, ini doa agar kita diberi kesabaran, ya. Nggak di mana-mana, di majelis taklim, di masjid, di musola, di yayasan. Nah,
ini mengerucut, mengecil dulu, dari kecil baru besar. Praktek intinya, ya, sudah diberikan doa ini diamalkan. Ya, maka doa yang tadi dibilang dalam surah Al-A'raf Nabi Syuaib itu sungguh sangat luar biasa. Doa untuk membuka pintu hidayah dan melepaskan perkara-perkara duniawiyah dan akhirat yang merasa sulit, sering dibaca doa itu. Para salik rahimakumullah. Yang kedua adalah doa memohon kesabaran dan pertolongan alal kafirin, terhadap orang-orang yang kafir, yaitu Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin salasa marratin. Min suratil Baqarah ayat 250. Para salik rahimakumullah, tidak panjang lebar ya, nanti nggak masuk. Kira-kira tambah satu lagi apa? Jadi saya ini manusiawi sekali, jadi jangan sampai keterangan intan permata ini dikalungkan di tempat lain, ya, harus dikalungkan di leher kita sendiri, amalkan kita sendiri, yaitu dua saja ini, ya, tentang pembuka hidayah dalam beberapa perkara duniawi dan akhirat dan ukhrawi. Sering dibaca Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Terus yang kedua yaitu Rabbana afrigh alaina, doa sabar, doa mohon pertolongan pada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Semoga bermanfaat dan tentunya merupakan salah satu keistimewaan untuk pengajian anti gempa ini. Kita diberi banyak sekali amalan. Sekali lagi saya menghimbau, bila mana ada hal yang kurang paham, ditanyakan, ya, tidak usah membongkar-bongkar yang lain. Kita bongkar kitab yang ada di depan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Bi barakati wa karamati Sayyidil Mursyid Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Sayyidullah Masrur Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid As-Samadani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afwani wan nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahli